Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat datang ke ibadah online kita. Rakaman ini diambil dan kita bertemu pada perjumpaan kita hari ini 11 hari bulan 7 2021. Saya ucapkan selamat datang ke channel YouTube channel BM Bandar Seri K bagi yang kali pertama menyertai kita. So kita langsung untuk ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. So sebelum kita memulai ke ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekali iring kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan mendahului kami, menyertai kami dalam setiap perkara Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami datang untuk menerima sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan dalam kami, mempersiapkan hati kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami serah semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Okey, jadi untuk seterusnya saya serahkan masa kepada tim puji sembah yang akan mengiring kita dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada kita pada pagi ini. Dimanapun kita berada, kita sama-sama siap sedia untuk menyiapkan hati kita, sama-sama mengangkatkan lagu pujian dan penyembahan kita pada pagi ini. Amin. Okey, saya ingin membacakan kepada kita dari Mazmur 150 ayat 1 hingga 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia kerana segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri pada saat ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Amen. Yes, haleluya. Biar segala yang bernafas
Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah Tuhan yang bertakhta di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami ingin masuk ke ruang penyembahan pada saat ini Tuhan, menyerahkan hati kami ya Bapa. Haleluya Jesus. Datanglah Roh Kudus Tuhan, menyentuh hati kami, bicara kepada hati kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Jesus. Haleluya.
Haleluya Tuhan, kami ingin terus Tuhan membawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin terus menyerahkan Tuhan hati kami Tuhan, tubuh kami Tuhan, jiwa dan roh kami hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami ya Bapa. We continue to bless Your name, O Lord God, because You are our God, You are our King, Lord. You are our Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami terus Tuhan kuat di dalam iman kami Tuhan, menempuhi apa saja cabaran di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus Engkau terus membimbing kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat yang pada saat ini di dalam keperluan Tuhan, di dalam kesakitan ya Bapa, di dalam kesedihan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau akan mencukupi segala keperluan mereka Tuhan. Engkau akan memberikan sukacita Tuhan, penyembuhan Tuhan. Karena Engkau tidak akan membiarkan anak-anak Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap berserta dengan kami. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, siapkan hati kami untuk terus mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya, katakan amen. Amen. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudari dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi ini, di mana sekali lagi kita akan meneruskan kebaktian kita, walaupun kita tidak dapat bersemuka. Dan kita puji Tuhan karena melalui ini kita dapat bersama-sama. Jadi pada pagi ini saya akan meneruskan pelajaran kita yang diambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 hingga yang ayat ke-13. Jadi beberapa minggu yang lepas, saudara penetua kita Cikgu Wong yang terbawa kita firman Tuhan Filipi pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat ke-9 yang dikatakan mengambil damai bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu pada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memimpin, menjaga kami sepanjang minggu. Tuhan, sampai pada pagi ini kami sekali lagi Tuhan dapat datang kepadamu untuk dapat bersekutu dan dapat mendengar sabda firman-Mu. Bapa, sebelum kami meneruskan firman-Mu terlebih dahulu kami serahkan setiap kami tangan-Mu Tuhan. Mohon Kau berkati kami. Tuhan, tolong bukalah telinga hati kami untuk mendengar firman pagi ini. Bagi hamba menyampaikan yang Tuhan, kami mengaku tidak lebih daripada saudari kami, hanya siap menjadi alat-Mu Tuhan pada pagi ini. Biarlah Kau sembunyikan hamba-Mu disalib dan biarlah Engkau sendiri bicara lewat pada firman-Mu pada pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa seluruh tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang syukur atas semua ini. Amin. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, daripada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam pasal yang terakhir dalam buku Filipi. Dan minggu lepas saudara kita penetua Cikgu Wong telah membawa satu tema, iaitu damai bagi kita. Dan pada pagi ini saya akan baca menyambung pelajaran ataupun ayat yang beberapa minggu lepas yang diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Mari kita buka kitab kita, Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah kerana kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Jadi inilah satu ucapan syukur Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi,
yang telah menjaga beliau dalam pelayanan beliau yang di Filipi. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi pada pagi ini saya mengambil satu tema daripada ayat 10 hingga ayat 13, yaitu orang Kristen yang menang. Bagaimana kita mendapat sebagai orang Kristen kita mendapat menang? Dalam segala sesuatu kita mau kemenangan. Dalam segala-galanya. Jadi dari ayat 10 hingga ayat 13, Rasul Paulus menjelaskan ada 3 hal. Bagaimana kehidupan orang Kristen itu akan menang. Yang pertama kalau perhatikan, yang pertama adalah ia memiliki hati yang selalu puas. Dalam ayat yang ke-11, ku katakan ini bukanlah kerana kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri atau puas dalam segala keadaan. Yang satu rahsia yang pertama yang untuk kita mendapat menang ialah kita memiliki hati yang puas dengan apa yang ada. Rasul Paulus menyebut satu kualiti yang sangat penting di sini, mencukupkan diri atau merasa puas. Apa itu mencukupkan diri? Mencukupkan diri bukan sebuah sikap yang negatif, tidak berdaya, tetapi sebuah sikap yang mampu menerima situasi apa adanya. Tidak berkurangan. Meskipun Tuhan telah membuat rencana yang tidak sesuai dengan keinginan kita, namun belajarlah untuk mengucap syukur dan puas. Manusia yang mencukupkan diri akan tahu bagaimana bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada keadaan luar, sehingga di dalam hatinya akan tenang, stabil cara mereka emosional. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Pada kehidupan sehari-harian, kepuasan adalah pelajaran yang sangat sulit karena ia berlawanan dengan sifat alami manusia. Sifat alami manusia adalah tamak. Semua manusia mau itu, mau ini. Walaupun sudah ada, mereka karena ketamakan. Itu sebab kita tidak pernah katakan, kita kata kepuas, ataupun kita tidak pernah susah untuk mengucap syukur. Orang yang tidak mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia karena tidak ada suatu yang pun yang dapat memuaskan dia. Dalam pekerjaan dia tidak akan puas karena penghasilan yang terlalu sedikit. Di rumah dia tidak akan puas dengan pasangannya, merasakan pasangannya tidak cukup mampu atau berguna. Di dalam gereja dia tidak puas dengan pastor atau pelayan, merasa pendidikan pastor atau yang terlalu rendah. Dalam segala hal dia mengkritik segala yang tidak puas dalam segalanya. Tapi Rasul katakan dia puas. Dan dia rasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi apa yang kita belajar dari Filipi sampai 11 ini, aku katakan ini bukanlah kerana kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Memang ada kekurangan kalau kita perhatikan. Satu, kita tahu bahawa Rasul Paulus bukan berarti segalanya dipenuhi, tapi ada kurang. Tapi dia puas dan dia katakan dia bersyukur apa yang ada. Hati yang mencukupkan diri tidak muncul secara alami ketika kita lahir, tetapi harus dipelajari. Paulus perlu belajar mengenai mencukupkan diri, terlebih lagi kita. Bagaimana menjadi orang yang mencukupkan diri. Jika seorang yang selalu mengeluh adalah orang yang tidak mencukupkan diri, maka orang yang mencukupkan diri adalah orang yang selalu mengucapkan syukur.
belajar kualiti, mengucapkan diri adalah belajar, mengucapkan syukur dalam segala hal kepada kasih karunia Tuhan. Itu katakan Filipi pasal 4 ayat 18. Jadi untuk puas kita bersyukur pada Tuhan, walau itu kita terima banyak atau sedikit, dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita bersyukur pada Tuhan. Ini adalah Rasul Paulus katakan. Ini rahsia yang pertama. Bagaimana orang Kristen yang dapat menang? Satu, kita harus puas. Jangan kita tidak puas. Kebanyakan manusia tidak puas. Saya mau lebih dari si anu. Saya mau lebih dari itu. Jadi kita tidak puas. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi menang? Yang kedua yang kita baca dari Rasul Paulus, kalau kita lihat daripada ayat yang ke-13, ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang kedua, untuk membantu kita tidak terpengaruhi atau dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Untuk menjadi seorang pemenang yang dapat melakukan segala perkara, maka kita harus dapat menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Manusia sangat sensitif, sangat rapuh, sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan luar. Orang-orang Kristen tidak terkecuali. Orang Kristen gagal karena dipengaruhi oleh situasi di sekelilingnya dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Dalam keadaan miskin, keuangan yang sukar, iman dapat menjadi keraguan. Dan dapat saja kita akan merasa Tuhan tidak nyata dalam keadaan kaya, keuangan yang cukup. Iman akan berubah haluan. Maka kita akan tertarik pada kekayaan dan tidak memiliki hati untuk mencari Tuhan. Banyak hal yang menarikkan kita, yang mempengaruhi kita. Walaupun kita adalah sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi ini yang kedua, kita jangan terpengaruh dalam keadaan. Rasul Paulus katakan, saya tahu, kata dia, apa arti itu kenyang, apa arti itu lapar, apa arti itu berkelimpahan, apa arti itu kekurangan. Tapi dia kata, dia tidak katakan itu bukan masalah bagi dia. Malah dia bersyukur apa yang dia dapat, apa yang dia terima dari jemaat. Ini untuk kita sebagai orang percaya pada Tuhan. Untuk kemenangan, kita harus mengucapkan bersyukur kepada Tuhan. Paulus adalah orang yang demikian, tidak peduli apapun keadaan luarnya. Dia akan menjadi teguh, bergantung kepada Tuhan, tidak terpengaruh. Paulus berkata, tidak perlu apapun situasinya, kenyang atau lapar, berkelimpahan atau kekurangan, dia telah mempunyai jawaban. Paulus tidak membuat pernyataan itu dengan mudah, tetapi dia mengalami secara pribadi. Sebenarnya Paulus tidak hanya menyebut penderitaan yang dilaluinya di kitab Filipi, tapi juga di kitab-kitab lainnya. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 21. Bila pasti itu banyak penderitaan yang dilalui Paulus. Tapi dia tidak katakan itu melemahkan dia atau membawa meninggalkan Tuhan. Itu tidak mempengaruhi dia, menghalang dia untuk meneruskan pelayanan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau di dalam ayat baca ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku.
Yang ketiga, bagaimana kita mendapat kemenangan? Ialah kita bersandar kepada Kristus. Paulus dapat katakan kepada kita, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatanku kepadaku. Siapa yang beri kekuatan? Itu adalah Allah. Paulus berkata dalam menanggung segala perkara melalui Kristus. Inilah bukan mengenai satu mukjizat, tetapi tentang kemenangan hidup. Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Paulus dapat melakukan mukjizat, membangkit ke orang mati. Tetapi di dalam Filipi 4, fokus Paulus bukan pada mukjizat, tapi kemenangan hidup. Dikatakan dalam ayat 13, tidak peduli kita ditempatkan dalam situasi apapun, posisi apapun, kita tetap akan dianugerahkan kekuatan yang cukup agar kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, cara manusia kita tidak dapat buat apa-apa. Tapi karena Tuhan ada bagi kita, tiada mustahil bagi Tuhan. Itu saya suka dengan satu poster yang ada di rumah saya, di mana sang semut mengangkat satu batang bala. Coba dapati bagaimana semut dapat mengangkat satu batang kayu balak. Dan ditulis sana, di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Ini yang katakan Paulus, saya dapat melakukan segalanya karena Dia yang ada di dalamku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah sebuah pernyataan yang sangat menginspirasikan atau mendorong dan menyatakan arti sungguhnya dari kehidupan kekristenan. Orang Kristen sejati adalah mereka yang dapat melakukan segala perkara melalui Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup dalam kekalahan, hidup tanpa kuasa, ingin bebas dari ikatan dosa, tetapi tidak dapat bebas. Karena kita hidup di dalam dunia, kita tidak dapat menguasai tubuh kita. Dan tidak dapat bebas dari ikatan dan dosa, dan ingin mengasihi musuh tubuh kita dan mengasihi untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, tetapi tidak mampu. Memiliki kepahitan dan kebencian di dalam hati kita, tetapi tidak mampu untuk menghapuskannya. Kehidupan orang Kristen dimulai ketika menganggapi panggilan Tuhan. Beberapa teman ingin percaya kepada Tuhan tetapi takut tidak dapat mencapai tahap yang ada di dalam Alkitab, sehingga menjadi ragu-ragu dan semakin lama tidak berani dibaptis. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, jangan terpikir hanya orang rohani saja yang perlu bersandar kepada Tuhan untuk memenangkan setiap ujian. Bahkan orang-orang yang percaya biasa ataupun dapat juga harus bersandar kepada Tuhan untuk melangkah maju. Jika tidak, kadang kita akan melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Jadi Paulus berkata sekali lagi, berkatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku untuk mengalami realiti dari penyataan ini. Kuncinya bukan pada faktor, kuncinya bukan pada Tuhan tetapi pada kita. Dapat kekuasaan Tuhan berada di tempat kerja tanpa rintangan, semuanya bersandar pada kita. Beberapa orang percaya kepada Tuhan bertahun-tahun, tetapi tidak ada peningkatan pada kehidupan rohani mereka, karena mereka tidak tahu bagaimana bersandar kepada Tuhan.
Sehingga pada akhirnya tidak mencapai apa-apa. Beberapa orang meskipun belum lama percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan rohani mereka telah meningkat secara terus menerus karena mereka tahu bagaimana pesannya kepada Tuhan. Sehingga kuasa rohani ataupun kerohanian meningkat setiap hari. Kata dalam Filipi pasal 3 ayat 13, karena siapa yang mempunyai, kepadanya aku akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Filipi pasal 3 ayat 13. Jadi sini kita lihat bagaimana kita mendapat kemenangan. Yang ketiga adalah kita harus bersandar kepada Tuhan. Dalam Tuhan kita dapat melakukan segalanya. Kita tidak ada apa-apa. Kekuatan manusia adalah terhad. Terutamanya dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu perlu betul untuk kita bersandar kepada Tuhan. Jadi inilah 3 yang dapat kita pelajari daripada ayat 10 hingga ayat 13. Yang pertama, untuk dapat menang kita harus puas apa yang ada. Puas dengan keadaan keliling kita. Kita dengan puas dengan kita mengucapkan syukur karena ada. Kita bersyukur karena kita ada di sini. Kita bersyukur karena ada si anu, ada si ini. Dan kita bersyukur karena ada itu. Kita harus puas. Jangan katakan saya tidak puas. Belum puas lagi. Sampai bila kita puas. Dan yang kedua, kita jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Apalagi dalam keadaan sekarang. Banyak orang yang terpengaruh. Kalau kita lihat dalam media kita, banyak cerita. Orang katakan itu yang ini, mani untuk itu, bisin, kumbit, jangan ambil, ini itu. Sampai ada setengah yang saya nampak orang kirim kepada saya seorang ibu. Selepas di Jackson bisin dia letak sudu, letak di siling. Dan hati saya, kalau bohong boleh bohong, tapi jangan terlalu. Itu ternyata itu. Kalau itu ada menek betul dengan di tempat untuk injection itu, nanti jalan dekat besi, letaklah besi. Bagaimana? Ini sebab banyak orang yang takut untuk itu di injection bisin. Karena banyak cerita ini, cerita itu. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Itu Paulus kata yang ketiga. Dalam saya dapat melakukan segala hal karena dia ada di dalamku. Kalau Kristus yang ada di dalam kamu, kalau Kristus ada di dalam kita, apa yang kita takutkan? Itu tuliskan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 39. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Apakah di pihak kita, di pihak luar? Jadi ini yang perlu dikatakan untuk kita sebagai seorang pemenang. Jadi untuk kesimpulan, kita telah belajar di Filipi pasal 10 ayat 13. Jadi kita dapat melakukan perkara untuk dapat menjadi pemenang, maka kita harus bersandar kepada Tuhan. Selalu memiliki hati yang mencukupkan ataupun yang memuaskan dalam segala sesuatu. Kita bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan SOP ini atau PKP ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dapat, bagi saya dalam PKP saya belajar bagaimana berubah melalui benda ini. Walaupun kita memang mula tidak senang. Bagi saya tidak senang. Apalagi bila saya lihat
Gereja kita mula ini mau keluar ke YouTube. Ini bukan senang, bukan jemaat BM Bandar Serikaya yang melihat. Seluruh orang melihat kita. Bagi saya segan. Tapi kita terpaksa kita belajar. Tiba masa untuk kita belajar. Yang kita pakai dengan macam-macam media sosial sekarang. Jadi kita harus puas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena dalam keadaan PKP ini kami dapat belajar sesuatu. Tuhan tidak menang. Lalu kedua, Paulus kata kita, dan kita juga dan tidak terpengaruh oleh situasi sekeliling kita. Jangan ikut orang. Jangan pengaruh ikut sianu. Saya tengok banyak cerita kita SIB banyak terpengaruh. Dalam hal kematian saya sedih banyak. Pastor, kita SIB boleh merayakan 100 hari. Mana ada kitab kata merayakan 100 hari orang mati yang sudah mati. Kita ikut orang karena si anu ada, itu si anu. Kita bersadar sebagai firman Tuhan. Kita bersadar kepada Tuhan. Itu kita jangan terpengaruhi. Dan kita bersama. Inilah 3 rahasia ataupun 3 kemenangan kita sebagai orang Kristen. Ingat, pertama, kita harus puas. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Kedua, berjaga dari dipengaruhi sekeliling kita. Ketiga, bersandar kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami surga. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik untuk kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajar kami bagaimana sebagai orang percaya yang mendapat kemenangan. Rasul Paulus telah menyatakan daripada suratnya kepada jemaat di Filipi pada pagi ini Tuhan. Kami dapat belajar dalam 3 hal bagaimana sebagai percaya yang dapat menang dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti bicara, kami doa dalam Yesus agar Roh Kudus-Mu Tuhan terus bicara lewat pada firman-Mu telah kami dengar pada pagi ini. Tuhan, kami berdoa di mana jemaat-Mu berada yang mendengar firman Tuhan, Kau berkati mereka. Engkau terus bersama mereka Tuhan. Dan berkati juga jemaat-Mu di BM Bandar Serikaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hormat kami kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur atas semua ini. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Serikaya. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BM Bandar Serikaya. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Serikaya pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui 2 cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera
Atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Majlis sidang ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita yang telah menyumbang RM10 untuk 10 pelayanan di BM Pusat Miri. Oleh disebabkan ramai saudara-saudari kita yang terjejas dengan pandemik ini, Majlis sidang menyeru dan memohon budi baik seluruh anggota gereja untuk menyumbang kepada dana kasih pada bila-bila masa menurut kemampuan dan kerelaan masing-masing. Sumbangan anda boleh disalurkan ke akaun bank gereja yang tertera. Dengan itu, sumbangan dalam bentuk food basket akan diagihkan kepada jemaat yang memerlukannya. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Jadi begitulah tadi ibadah kita untuk hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pastor. Jadi sebelum kita untuk sama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang di surga Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan pada pagi hari ini yang indah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami minta Tuhan seterusnya Tuhan dalam apa yang kami ingin lakukan dalam hidup kami, dalam perbuatan kami Tuhan, Kau mendahului kami, memberi kami kekuatan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu Tuhan yang terus menyertai kami dalam setiap perkara yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin.